Ya, jangan sampai awas mendidik dengan cara menyakiti. Makanya saya suka koreksi terjemahan-terjemahan itu. Anak usia 7 tahun, ajari dia sholat. Kalau 10 tahun dia belum mau sholat, maka apa? Tuh, kan? Bu main pukul aja. Terjemahnya bukan begitu. Idrib itu artinya memberikan contoh sampai mengerti. Dari kata doroba, doroba itu artinya memberi contoh. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fau. Ngasih contoh. Maksudnya apa? Anak sudah 10 tahun, malas sholat. Ibu berikan contoh kepada dia, supaya dia mengerti tentang pentingnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, beredar video di sosial media, di YouTube, Facebook, bahwa Ustaz Adi Hidayat mengomentari terjemahan dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'uhum sab'a sinin. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian sholat kalau mereka berumur 7 tahun. Nah, dan diteruskan hadisnya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 20, dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Kita dari dulu belajar, dari mulai MDA, kuliah sampai sekarang, yang tahu kita terjemahan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 20 itu adalah pukullah mereka. Wadribuhum, pukullah mereka kalau umur 10 tahun anak-anak itu nggak mau sholat. Tapi makna pukullah mereka diterjemahkan atau ditafsirkan ulama, pukul tapi dengan tidak menyakiti mereka. Artinya jangan pukul kepalanya, jangan pukul tempat yang berbahaya, tapi pukullah tempat-tempat yang tidak berbahaya, yang mendidik. Kenapa dipukul? Supaya anak-anak itu tahu bahwa sholat itu wajib. Saking wajibnya, saking pentingnya sholat, sehingga anak yang nggak sholat itu dipukul. Jadi anak-anak itu meyakini bahwa pentingnya, perlunya, begitu wajibnya lah sholat itu, sampai ayahku memukulku, ibuku memukulku karena aku nggak sholat. Itu agaknya kita ketahui tentang makna hadis ini. Tapi beberapa hari yang lalu kita lihat di video, Ustaz Adi Hidayat menerjemahkan wadribuhum itu adalah memberikan contoh, bukan memukul. Lalu kemudian mengkiaskannya dengan ayat Rasulullah di dalam surah Al-Baqarah, ya, innallaha la yastahyi ay yatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di mana dalam ayat itu ada kata asal kata doroba. Innallaha la yastahyi ay yatriba. Asal katanya kan doroba. Maka diterjemahkan di ayat itu diterjemahkan, Allah tidak malu memberikan contoh seumpama. Jadi kata doroba dalam ayat itu adalah memberikan contoh. Nah, inilah ayat yang jadikan kias atau ala takwil dari hadis Nabi yang mengatakan wa'ribuhum 'alaiha. Agaknya inilah alasan Ustaz Hidayat, dan dia juga mengatakan begitu, bahwa ayat surah Al-Baqarah itu artinya contoh, bukan memukul. Tapi Ustaz Hidayat tidak menyimak bahwa di dalam ayat itu ada kata masalan. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan. Artinya apa? Kalimat dorobanya itu diiringi dengan kata masalan. Sementara hadis ini wadribuhum gak ada masalahnya. Kalau seandainya dalam hadis ini misalnya wadribuhum 'alaiha masalan atau wadribuhum masalan 'alaiha, bisa jadi kita terjemahkan ayat itu adalah berikan contoh, karena ada kalimat masalan. Sementara di hadis ini tak ada wadribuhum 'alaiha, masalahnya enggak ada. Kalau di ayat tadi ada masalah, maka wajarlah diterjemahkan kalimat itu adalah memberikan contoh, karena ada kata masalah dalam ayat itu. Sementara di hadis itu tak ada kata masalah. Maka saya pribadi tidak menerima pendapat Ustaz Hidayat yang mengatakan bahwa makna dari wadribuhum itu adalah memberikan contoh kepada anak. Ketika dia nggak sholat, berikan contoh. Matikan TV-nya, matikan HP-nya. Kau nggak boleh main HP, sholat dulu. Dulu diberikan penjelasan kepada anak itu bahwa sholat itu penting.
kau telah diberikan rezeki, maka sholatlah anak. Kenapa kau dikasih HP? Sholat dulu, baru main HP. Sholat dulu, baru TV bisa dilihat. Itulah agaknya yang dijelaskan oleh Ustaz Hidayat. Saya pribadi menolak terjemahan seperti itu. Baru inilah saya mendengar ada Ustadz menerjemahkan wadribuhum itu adalah contoh, memberikan contoh kepada anak-anak ketika usianya 10 tahun. Kalau saya pribadi dan saya mengikuti terjemahan yang ada dari ulama-ulama hadis, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 20, artinya adalah pukullah anak-anak itu ketika dia usia 10 tahun tak mau sholat. Tapi makna pukul di sini bukan memukul seperti koramil mukuli maling, tidak seperti polisi ngebuki maling, tapi mukullah anak itu tempat-tempat yang tidak berbahaya, tempat-tempat mendidik, seperti misalnya betisnya, pukul pantatnya, supaya tidak memberikan cedera. Dan pukulnya pun nggak kuat-kuat kali, berikan efek jerah saja supaya anak itu tidak meninggalkan sholat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.